Suasana Pelabuhan Muara Angke pada hari Kamis 23 Mei 2024 sekitar pukul 4.55. Jadi pasca sholat subuh, teman-teman. Ini suasana parkirannya. Sudah banyak juga ya kendaraan parkir yang akan mengarah ke Pulau Seribu. Ini ada area gate in untuk masuk ke ruang tunggu Laung, teman-teman. Kemudian nanti masuk ke area keberangkatan ya. Sudah cukup ramai karena hari ini tentu saja hari long weekend untuk libur Waisak ya. Hari pertama long weekend, Kamis, kemudian esok ada cuti bersama, disusul dengan weekend Sabtu Minggu. Ini pengalaman Roda TPM pertama menuju ke Pelabuhan Seribu melalui Kali Adem. Biasanya Roda TPM atau sebelumnya pernah mengakses Pulau Seribu melalui dermaga Marina Ancol. Ada juga dermaga di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang ya. Jadi ini pengalaman yang baru yang tentu saja akan exciting karena melewati Pelabuhan Muara Angke yang berhasil direvitalisasi oleh Bapak Anies Baswedan di era itu, yang diresmikan pada bulan Oktober, jelang lengser Pak Anies di bulan Oktober 2022, seiring dengan launching Jaket Boot, yaitu aplikasi yang memfasilitasi para pelancong, kemudian ataupun penghuni dari pulau-pulau yang berpenghuni, penduduk yang berpenghuni di Pulau Seribu melalui aplikasi. Dan saat itu tentu saja sangat memudahkan ya, perubahan yang signifikan dari era sebelumnya yang bila mana ingin ke Pulau Seribu harus mengantri, kabarnya ya harus mengantri sekitar pukul 5 untuk mendapatkan tiket di sekitar Pelabuhan Muara Angke atau Kali Adem ini. Jadi sekarang sudah ada cukup representatif, tidak ada antrian lagi. Semuanya sudah dilakukan melalui aplikasi, baik melalui aplikasi Jaket Boot maupun aplikasi untuk kapal tradisional melalui situs yang tersedia. Selain kantin, juga tersedia ATM ya di pojok kanan. Kemudian ada toilet, ada juga musola. Tadi Roda TPM sudah menunaikan sholat subuh di musola pria. Ada juga musola wanita. Ini area gate in, pintu masuk menuju ke area waiting atau boarding dermaga. Di sebelah kiri adalah penjualan tiket ya, loket, parkiran, kemudian kantin. Parkirannya masih ada space untuk parkir lainnya ya, yang barangkali di peak season seperti long weekend ini membutuhkan parkir yang cukup banyak, kecuali mungkin hari-hari biasa, weekday tidak terlalu membutuhkan parkir yang luas saya rasa. Karena hanya penghuni atau penduduk yang reguler saja barangkali atau yang dinas ke Pulau Seribu yang membutuhkan parkir, selebihnya tentu saja bukan pelancong ya. Suasana Pelabuhan Muara Angke pukul 5.32 pagi. Sudah ramai, parkiran juga mulai penuh dengan pengunjung yang akan berangkat ke pelabuhan, ke Pulau Seribu ya. Long weekend yang dimanfaatkan untuk healing-healing ke pantai dan kepulauan. Jadi ada dua alternatif di Kali Adem atau Pelabuhan Muara Angke, teman-teman. Selain kapal di sub, ada juga kapal tradisional. Semuanya bisa diakses melalui aplikasi. Kalau untuk kapal di sub menggunakan Jaket Boot. Kalau kapal tradisional bisa menggunakan kapaltradisional.com kalau tidak salah ya. Baik aplikasi maupun web. Suasana Pelabuhan Muara Angke pukul 5.49. Nah, sudah ada Transjakarta, Mini Trans dari kota kalau tidak salah ini, teman-teman. Kali Adem, Beos. Pukul 5.49 sudah sampai ke Pelabuhan Muara Angke ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah booking tiket tentu saja dan tidak membawa kendaraan masih bisa menggunakan Transjakarta untuk keberangkatan pagi ya.
Beos Pelabuhan Muara Angke. Haltenya di sebelah timur dari parkir. Nah, ini penampakan halte Transjakarta di area Pelabuhan Muara Angke di sebelah timur area parkir. Dan ini penampakan parkirnya juga ternyata penuh juga, teman-teman. Awalnya udah TPM waktu sampai ke area parkir ini pukul 4.45 ya, menjelang pukul 5 subuh, masih lowong. Dan sekarang sudah sangat banyak ya pengunjung yang sedang menunggu waktu untuk boarding ke area dermaga. Suasana pintu atau keberangkatan, pintu masuk, lobi dan parkiran. Menuju ruang tunggu pukul 6:05 sudah dibuka perjalanan gate-nya ya maksud saya untuk menuju ke waiting. Suasana di Pelabuhan Muara Angke pukul 6:05 menuju ke waiting room dan nanti akan boarding di mungkin pukul 6.30 ya teman-teman. Menuju ke waiting room. Ini suasana di dalam teman-teman setelah get in. Ternyata ada travelator juga di bawah. Jaket booth ticketing system di Pelabuhan Muara Angke. Nah ini teman-teman waiting roomnya, longnya untuk boarding ke Pulau Seribu ya di Kali Adem. Ini suasananya teman-teman. Sudah smell of the sea ya. Anggap aja ini Bandara Changi. Kita akan take off. Pukul 6.15 sudah terlihat sunrise di Teluk Jakarta. Wow, small of the sea, bau-bau asin ya. Ini penampakan kapalnya ya teman-teman. Jadi ada kapal di sub dan kapal tradisional. Wah, exciting banget teman-teman. Ini seperti yang kanan kapal di sub ya, yang dibawa adalah kapal tradisional. Nah teman-teman, ini sebenarnya yang di sebelah kanan adalah penampakan dari kapal di sub ya. Dan ini penampakan kapal tradisional. Kita akan melewati kapal tradisional karena jaket booth waktu kemarin booking teman-teman, rupanya dalam waktu yang singkat sudah habis. Hanya mendapatkan tiket pulangnya. Nah, Rudratep akhirnya mencari alternatif untuk pemberangkatan melalui tiket kapaltradisional.com ya teman-teman. Akhirnya Rudratep mendapatkan tiket KM Jelajah kapal tradisional ya teman-teman. Untuk 2 person atau 2 pack totalnya adalah Rp144.000, sekitar 72 ribuan ya. Sementara untuk kapal di sub untuk 2 packs ini rute Pelabuhan Muara Angke ke Pari, Pulau Pari adalah Rp93.000. Jadi ada hampir separuhnya lebih ya teman-teman. Untuk tiket kapal sub, sedangkan kapal tradisional cenderung lebih mahal ya. Wah. Pukul 6.27 di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke.
agak-agak mendung. Di bawah kursi, di atas rekehan. Interior dari KM Jelajah. Kita sudah masuk, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya penampakannya. Di atas juga sepertinya ada juga ya. Ini area bawahnya. Di atas. Pukul 8:18 KM Jelajah mulai berlayar, teman-teman. Ini ada kapal lain yang ke Pulau Tidung. KM Jelajah akan menempuh perjalanan menuju ke Pulau Untung Jawa, kemudian lanjut nanti ke Pulau Pari.